Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ivana dari D3 Akuntansi 2017. Oke, ini aku langsung share screen ya. Oke, jadi materi kita hari ini itu untuk minggu kedua, itu kita bahas budgeting income statement. Jadi budgeting ini nanti ada budgeting income statement sama cash. Nah, untuk minggu kedua kita bahas yang budgeting income statement. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu, ini aku nggak bikin PPT, ini udah dari resume, udah dari rangkuman. Ini LHP, sumbernya nanti kalau teman-teman mau download, ini ada di G Drive angkatan aku di bit.ly/adiganadia, nanti bisa dicari di situ, atau kalau nggak nanti kalau mau aku bisa share ke teman-teman. Oke, jadi ini kita punya, jadi kalau berdasarkan RPS, kita itu dibagi jadi 3 bahasan. Yang pertama itu konsep dasar budgeting, yang kedua complete periodic budget, yang ketiga budgeted income statement. Nah, ini kalau kita referensinya buku charter, ini ada di chapter 15. Ini sebenarnya rangkuman juga dari buku charter buat materinya. Kita langsung masuk aja. Yang pertama, konsep dasar budgeting. Jadi budgeting itu dia tuh maknanya sama kayak profit planning, yaitu kita membuat rencana untuk mencapai tujuan dari suatu entitas. Tujuannya entitas tuh apa sih? Tujuannya entitas tuh ya bikin laba gitu, menghasilkan laba. Jadi kita di sini membuat rencana gimana cara kita menghasilkan laba. Nah, budgeting itu bisa kita artiin dari kata budget, berarti anggaran. Oke. Oh ya, teman-teman, itu ya, aku sekarang udah kencang belum? Udah kencang? Oh ya, aku mau minta tolong nanti kalau misal suaranya nggak jelas atau ada pertanyaan, kalian itu aja ya, ngomong aja ya, di unmute aja. Soalnya kalau chat tuh kadang nggak notice gitu, jadi takutnya nggak kebaca chatnya. Jadi kalian ngomong aja. Sekarang udah kencang belum? Lumayan, Kak. Oke, udah ya. Bisa didengarkan ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sampai ini, budgeting itu berarti penganggaran. Nah, karena di sini kita itu bahasnya judul judul babnya tadi kan budgeting income statement. Budgeting income statement berarti di sini kita di sini bakal cari tahu bagaimana cara menganggarkan income statement. Kalau biasanya kita di akuntansi keuangan, kita bikin income statement itu berdasarkan data yang udah lalu, semisal kita bikin income statement tahun 2020. Berarti di situ kita pakai data dari Januari sampai Desember, gitu kan. Kita bikin income statement itu dari data historis. Nah, kalau di cost ini, di pembahasan kita kali ini, di budgeted income statement, kita itu bikin income statement untuk periode selanjutnya. Jadi semisal sekarang di 2020, kita bikin income statement di 2021. Jadi gampangnya kita tuh kayak bikin anggaran, kayak bikin APBN gitu. APBN kan untuk tahun depannya kan, kita bikin alokasi pendapatan, belanja itu kan untuk tahun depan. Nah, sama kayak budgeted income statement ini. Kita bikin income statement buat periode tahun depan, periode selanjutnya, dengan menggunakan data-data historis, kayak misal pakai data sales, data belanja gitu-gitu. Jadi intinya di sini kita membuat ramalan income statement, kita meramal, kita membuat anggaran gitu. Kenapa? Ya biar kita bisa mengantisipasi, semisal kita pengen tahu penjualan tahun depan itu kira-kira berapa. Oh, kalau penjualannya segini, kita harus cari supplier biar COGS-nya sekian, kalau kita pengen punya keuntungan sekian. Contohnya gitu. Jadi budgeted income statement itu gampangnya kayak APBN gitu lah. Cuma ini bentuk income statement, bukan anggaran negara gitu. Nah, aku lanjut ya. Ini buat yang subbab pertama ini emang banyakkan teori. Ini kita bisa referensinya tuh di charter, di buku charter, bab 15. Ini mungkin bakal aku bahas sekilas-sekilas aja, kan ini juga teori ya, jadi nanti teman-teman bisa hafalin sendiri, bisa dibaca sendiri.
Jadi profit planning itu ada dua konsep. Konsep pertama itu rencananya, bagaimana biar suatu proses bisnis perusahaan itu, bagaimana proses bisnis suatu perusahaan itu dicerminkan di income statement. Jadi rencana operasionalnya apa, sama objektif atau tujuannya. Ini ya tujuan yang diinginkan perusahaan. Perusahaan tuh tujuannya dia apa sih? Ya meningkatkan laba atau profit gitu. Ini seterusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini lanjut sini ya. Jadi ini ada yang kedua itu setting profit planning. Dalam menetapkan profit, kita itu punya 3 pendekatan yang dipakai. Yang pertama, itu metode a priori. Kalau a priori, berarti profitnya itu ditetapkan lebih dulu. Jadi kan, tadi kan aku bilang kita punya dua, kita punya dua konsep. Konsepnya itu adalah rencana sama tujuan gitu kan. Nah, kalau metode a priori ini, kita menetapkan tujuannya dulu, kita menetapkan profitnya dulu, baru nanti rencananya nyusul, rencananya ngikut gitu, kalau a priori ini. Jadi profitnya ditentukan di awal, karena ya profitnya itu tujuan yang diutamakan. Oke, ini ya contohnya. Pada Desember 2018, PT ABJ menetapkan target profit 1M buat tahun 2019. Nah, setelah profitnya ditetapkan tuh 1M, baru PT ABC itu bikin rencana operasionalnya itu tadi. Itu kalau a priori. Nah, kalau buat metode selanjutnya, yang kedua, itu metode a posteriori. Kalau kita baca sekilas post gitu, berarti dia itu profitnya nggak diutamakan. Profitnya itu ditentukannya di akhir. Nah, kalau pakai metode ini tuh kebalikannya a priori tadi. Jadi rencana operasionalnya itu ditetapkan lebih dulu. Kita nggak ngeset profitnya berapa, pokoknya kita bikin rencana operasionalnya dulu, baru nanti profitnya itu ngikut kan di belakang kayak gitu. Jadi ini kebalikannya a priori aja. Next, ini ada metode pragmatik. Sorry, bentar ya. Metode pragmatik. Kalau metode pragmatik itu dia nggak menggunakan profit sebagai acuan, tapi untuk menentukan profitnya atau besaran salesnya, dia itu pakai acuan rata-rata atau standar untuk profit dan sales itu. Jadi dia itu nggak menentukan profitnya sendiri. Kalau metode a priori itu dia menentukan profit tuh kayak tadi PT ABC. Oh, PT ABC itu tahun depan dia pengen punya profit 1M. Oke, kita udah ngeset profit 1M, tinggal rencananya gimana gitu. Nah, kalau metode pragmatik perusahaan itu dia nggak menentukan profitnya, berapa. Nah, dia nggak menentukan sendiri gitu, tapi cara menentukannya adalah menggunakan acuan rata-rata atau standar. Jadi pakai benchmarking, pakai rata-rata dari perusahaan yang sejenis, kayak gitu. Ini buat teori-teorinya aja. Ini mungkin kayak kemungkinan kalau untuk teori ini keluarnya di Pilgan kayaknya. Oke, selanjutnya yang C, ini tuh range of profit planning period. Jadi jangka periode perencanaan profit ya. Berdasarkan jangka waktunya ada dua jenis, yang short range sama long range. Kalau short range yaitu kita bisa artiin sendiri ya, berarti penganggarannya itu digunakan untuk periode jangka pendek. Ini contohnya 3 atau 6 atau 12 bulan gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas. Ini ya. Ini cuman jangka waktunya aja. Nih. Periode penganggaran ini harus bisa memenuhi kompeten sebagai berikut. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Mungkin nanti kalau ada bingung bisa ditanyain. Sekarang kita lanjut yang long range. Long range berarti dia itu prosesnya proses berkelanjutan untuk membuat keputusan itu sistematis. Jadi jangka panjang penentuan profit planningnya itu. Gitu. Next yang D itu keuntungan dari profit planning. Keuntungannya itu antara lain menyediakan pendekatan untuk identifikasi dan penyelesaian masalah. Kalau kita udah bisa menentukan profit kita
buat tahun depan kayak PT ABC tadi ya. PT ABC tuh pengen punya 1M gitu profitnya di tahun depan. Nah, kalau dia udah bisa ngeset profitnya segitu, dia punya rencana operasional gimana, berarti kan di situ dia udah bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang bakal muncul dan otomatis dia bisa bikin penyelesaian masalahnya gitu kan. Itu terus yang kedua, nih, petunjuk menjadi petunjuk bagi manajemen. Jadi akan membantu terkait efisiensi cost yang akan terjadi nanti. Gitu ya. Meningkatkan koordinasi, jelas ini terkait masalah tadi, terus bisa menampung ide dan menjalin kerjasama, oke, itu terkait manajemennya, terus sebagai bahan evaluasi. Tuh. Sebenarnya nggak harus dihafalin semua sih, tapi kalau ya nggak apa sih dihafalin semua buat jaga-jaga di pilihan aja. Terus ini ada yang E, itu yang terakhir dari subbab yang pertama ini batasan limitation dari profit planning. Karena kan tadi apa namanya anggaran itu kan berarti dia mengira-ngira gitu kan, dia membuat prediksi. Nah, karena ada unsur prediksi di situ, jadi ada yang namanya ketidakpastian. Ya, namanya juga prediksi ya, nggak ada yang 100% benar gitu. Itu salah satu batasan. Sorry. Oke, yang kedua, manajer berpikir sempit. Yang ketiga, memerlukan komitmen top manajemen dan kerjasama seluruh pegawai, ini jelas. Terus, dysfunctional behavior mengakibatkan buatan budget yang mudah, dan seterusnya. Terus, oke, ini aku rasa kalau teori bisa dipahami sendiri ya, bisa dihafalin sendiri. Oh sorry, ini ternyata masih ada lanjutannya buat subbab pertama. Yang F, Principle of Budgeting, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran. Ada petunjuk yang jelas, sehingga semua tingkat manajemen itu punya asumsi yang sama, jadi nggak ada kesimpang siuran informasi gitu. Yang nomor 2, lanjutannya di sini ya. Yang nomor 2, melibatkan seluruh pegawai. Oke. Yang ketiga, menghilangkan suasana penolakan. 4, terstruktur untuk menjamin tercapainya tujuan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi dan asumsi. Nah, ini dari buku charter materinya, tapi rada diringkas sama ditranslate. Kalau di charter kan bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita lanjut ke, ini udah masuk subbab yang kedua. Jadi, yang kedua ini kan tadi complete periodic budget. Jadi di sini mulai dari subbab yang kedua sampai nanti subbab yang terakhir, kita itu bakal menjabarkan cara untuk membuat budgeted income statement. Jadi gimana cara kita membuat penganggaran dari laporan laba rugi untuk periode yang akan datang. Gimana cara kita membuat ramalan itu. Nah, di sini nanti itu ada banyak banget step-stepnya dan itu isinya banyak perhitungan-perhitungan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku mau minta tolong dulu ke teman-teman buat karena berdasarkan pengalaman aku belajar bab ini, aku tuh kita nggak bakal bisa kalau cuma dengar dan baca bukunya aja. Jadi mungkin nanti bisa sambil dicoret-coret kalau ada buku cetaknya, atau kalau nggak ada buku cetak ya dicoret-coret di kertas aja. Pokoknya biar biar nggak cuma ngelihat aja gitu lah, biar ngitung langsung. Soalnya kalau cuma baca aja tuh nanti takutnya praktiknya tuh bingung angkanya dari mana gitu. Dan ya nanti ini aku jelasinnya nanti tetap dari rangkuman ini. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas perhitungannya gimana, nanti kalian bilang aja, nanti kita bisa pindahin dia ke Excel. Jadi kita nanti ngitung manual gimana bisa ketemu angka itu. Jadi kalau nggak jelas nanti langsung bilang aja ya. Soalnya ini tuh perhitungan yang satu itu akan berkelanjutan sampai perhitungan di paling akhir gitu. Jadi kalau dari awal udah nggak jelas, nanti di akhirnya juga pasti bakal ke bawah bingungnya. Oke, kita mulai ya. Jadi minta tolong kerjasamanya buat sambil coret-coret dikit lah. Oke, complete periodic budget. Jadi kan tadi kita bahas budgeted income statement. Jadi di sini kita kenalan dulu sama income statement yang sederhana. Ini income statement yang sederhana banget. Sales dikurangi COGS,
sama dengan gross profit dikurangi operating expense sama dengan operating income. Ini definisi-definisinya, aku rasa nggak ada masalah ya, kita udah belajar akuntansi 4 semester, jadi udah pasti tahu lah ini definisi-definisinya apa. Di sales ini ada harga jual dikali quantity yang terjual. Terus di COGS ini, COGS itu definisinya adalah cost yang udah expire, cost yang udah jadi expense, karena udah berpindah ke pemilikan dari tadinya produsen ke konsumen. Nah, di COGS ini dia itu ada unsur-unsur direct material, direct labor, dan FOH. Ya kan? Kan buat sebenarnya COGS ini tuh sama kayak apa sih namanya? Production cost. Ya, production cost, biaya produksi, tapi yang terjual. Kalau biaya produksi kan semua yang diproduksi. Nah, kalau COGS itu yang udah expired aja, cost yang udah jadi expense, yang udah terjual. Jadi makanya di COGS ini ada direct material, ada direct labor, ada FOH. Terus di gross profit, ini selisihnya aja. Ini keuntungan kotor ya. Terus operating expense, ini ada SGM expense. Ini biasa kayak sewa gedung kayak gitu. Kita udah kenal lah ya operating expense. Terus operating income, ini selisih antara gross profit sama operating expense. Oke, itu buat kenalan aja di awal. Oke, ini udah ya tadi. Udah, ini nomor-nomornya dihirauin dulu aja. Daripada bingung, kita hirauin dulu. Nah, ini ada, jadi sebelum kita mencapai output akhir kita, yaitu budgeted income statement, di sini kita tuh bakal bikin namanya schedule nanti. Oke, sorry, sebentar. Aku ini dulu. Ada yang kelewat. Nah, ini sorry. Kelewat ya tadi. Jadi kan tadi kita bahas complete periodic budget. Nah, complete periodic budget itu tuh terdiri dari beberapa elemen. Ada 9 elemen ini. Ini buku charter nih. Nah, elemen 1 sampai 5 sama 6 dan 9 itu yang akan kita bahas di bab ini. Nah, elemen 7 dan 8 itu kita bahas di chapter 16 yang mana itu di pertemuan selanjutnya. Tuh, cuma gitu aja. Oke, nah ini lanjut tadi ya. Sebelum kita menghasilkan output berupa income statement, budgeted income statement, kita bakal bikin schedule. Nah, schedule-nya nanti itu ada 11 atau 13 ya? 11 schedule. Sorry. Oke. 11 schedule. Nah, ini itu adalah ilustrasinya. Ilustrasi dari apa? Ilustrasi datanya, data buat kita bikin budgeted income statement. Ini kalau di soal pasti diketahui karena kita nggak mungkin tiba-tiba bikin ngaco gitu, bikin budgeted income statement, salesnya ngaco terserah kita, terus inventory-nya terserah kita kan nggak mungkin. Nah, data-data itu biasanya diperoleh dari data historis perusahaan. Kira-kira sales perusahaan itu rata-rata itu berapa gitu dalam setiap tahunnya. Jadi meskipun kita bikin perkiraan, kita bikinnya tuh tetap based on nggak asal gitu. Nah, ini adalah datanya. Ini dari buku charter ya. Mungkin sama bisa dibuka karena data ini nanti bakal kita bawa buat bikin schedule-schedule-nya nanti. Jadi semua informasi itu diperoleh dari data ini. Oke, kita bahas dulu, kita breakdown dulu datanya satu-satu. Nah, jadi ini tuh ada Franklin Company. Dia itu memproduksi produk A, B, dan C. Yang mana penjualannya itu ada dijual di daerah timur sama barat. Nah, produk A itu terjual 4.000 unit, ini satuannya unit, di barat 3.000 unit. Nah, sales price-nya per unit produk A itu $200. Produk B di timur 6.000, di barat 5.000, sales price-nya 150. Dan produk C sekian. Oke, ini informasi yang pertama. Informasi kedua, di sini ada inventory. Kalau kita mau bikin suatu produk kan pasti bakal ada inventory-nya kan. Nah, inventory-nya di sini ada yang berupa material.
material itu berarti inventory yang belum diolah, yang dia itu masih 0%, masih apa namanya, bahan baku. Nah, ada di sini inventory-nya ada material, sama di sini ada finished good. Finished good berarti dia yang udah apa namanya, udah jadi produk, udah 100% gitu ya. Nah, di sini untuk membuat produk A, B, dan C, kita itu perlu 3 material. Material X, Y, dan Z. Oke. Nah, dikasih keterangan di sini, material X itu dia punya beginning inventory. Jadi, beginning inventory pada tahun depan gitu ya, 30.000. Nah, dia pengennya si material X ini setelah melalui proses produksi, dia masih punya ending inventory 40.000 gitu. Terus harga per unitnya material X itu $1. Nah, sama kayak Y, dia punya beginning inventory 10.000 dan dia pengennya di akhir proses bisnis dia masih punya ending inventory 12.000. Ini aku bahas inventory tapi dia itu material ya, bukan finish good ya. Terus yang Z juga sama kayak gitu. Nah, di sini ada material, terus work in process-nya nggak ada. Kita nggak punya barang dalam proses. Terus di sini ada finish good. Finish good berarti dia barang yang udah 100%. Di sini kalau udah 100% berarti dia udah bukan material lagi kan, berarti dia udah berupa produk. Di sini dia ada produk A, B, dan C. Kita punya beginning inventory sekian, unit cost-nya sekian. Jadi produk A itu dia diproduksi dengan unit cost 140 dan dijual dengan harga 200 gitu ya. Itu informasinya. Dan dia pengennya setelah penjualan nanti, setelah proses bisnis nanti, dia tuh masih punya ending inventory sekian gitu. Oke, itu untuk informasi aku bawahin ya, nggak apa kan? Oke, lanjut ya yang material. Bentar. Oke, lanjut. Ini masih bahas material. Ini ada material, quantity, requirement, and unit cost. Berarti kebutuhan, kuantitas kebutuhan material. Kan tadi kita udah ngelis tuh, kita butuh material di beginning. Kita punya material beginning berapa, endingnya berapa gitu kan, dan harganya satuannya berapa. Nah, setelah kita punya data berapa materialnya tadi, di sini ada kebutuhan materialnya. Jadi, ini ada produk A, B, C, dan ini materialnya X, Y, Z. Jadi, untuk memproduksi produk A, kita itu butuh 12X, 5Y, dan 2Z. Gitu ya. Buat produk B, kita butuh 8X, 3Y, dan 1Z. Dan seterusnya. Terus kita dikasih tahu harganya X itu per unitnya itu 1, Y14, dan Z 2,5. Ini udah ada di informasi yang atas tadi juga, di bagian yang material tadi. Oke ya, sekarang lanjut di informasi yang selanjutnya. Setelah kita bahas terkait dengan material, di sini sekarang kita bahas direct labor. Nah, untuk kan kita memproduksi produk itu nggak cuma butuh material, kita butuh direct labor dan FOH juga. Sekarang pembahasan material selesai, kita lanjut ke direct labor. Produk A di sini, dia itu untuk memproduksi produk A, dia butuh 0,5 jam di departemen pemotongan. Jadi di sini tuh ada 3 departemen. Dipotong, assembling itu apa ya? Assembling aja ya. Assembling sama finishing. Jadi butuh 0,5 jam di cutting, 2,5 jam di assembling, dan 0,8 di finishing. Terus ini ada rate per labor hour. Ini cost drivernya. Jadi per 1 jam pegawai itu bekerja, dia itu akan digaji $8 kalau di departemen cutting. Kalau di departemen assembling $10 dan seterusnya. Gitu. Itu untuk informasi direct labor. Next. Ini informasinya banyak ya. Dan apa? Kita harus bisa mahamin dulu, kita breakdown satu-satu dulu sebelum kita masuk ke schedule-nya. Oke, sekarang lanjut di FOH. Ini informasi yang terakhir ya, terakhir. Di sini ada cutting department, assembling department, dan finishing department. Jadi masing-masing departemen itu dia selain butuh direct labor, dia juga butuh FOH. Ya jelas kan, pasti
misal di cutting department, selain dia butuh direct labor, dia kan juga bakal butuh listrik gitu-gitu kan. Dia bakal butuh maintenance buat alat-alatnya. Nah, itu masuk ke FOH. Di sini di cutting department ada fixed cost, fixed factory overhead, dan variable cost. Jadi ada FFOH, ada VFOH, sama di departemen lain juga gitu. Nah, kalau F atau fix, kan berarti dia udah tetap, mau dia produksi berapapun, ya fixed cost-nya bakal segitu gitu. Makanya di sini udah given fixed cost-nya berapa. Nah, beda sama variable. Kalau variable FOH, ingat kan variable FOH itu berarti kita perlu mengkalikan cost-nya sama cost driver. Nah, di sini ada, kalau di cutting department, di sini itu variable rate-nya per machine hour. Jadi di cutting department ini cost driver-nya adalah machine hour. Jadi 1 jam mesin itu bekerja, kita akan membutuhkan variable FOH 0,35. Itu di assembling department, dia itu cost driver-nya adalah direct labor. Jadi per 1 jam pegawai bekerja di assembling department butuh variable FOH $0,5 dan seterusnya ya. Ini ada, nggak semua butuh fix, nggak semua butuh variable, ini bermacam-macam, nggak masalah sama itu. Terus di sini ada estimasi cutting department machine. Nah, kalau di cutting tadi kan kita pakai mesin ya. Nah, di sini tuh butuh kira-kira estimasi untuk memproduksi produk A, kita tuh butuh di cutting department butuh mesin itu bekerja selama 0,8 jam. Kalau produk B 0, ini 6 ya. 6 jam. Di produk C 0,4. Terus ini ada commercial expense dan income tax, ini udah given. Ini ada marketing expense, administrative expense, dan income tax rate. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat informasi ilustrasinya. Ini baru informasi aja, ini baru soalnya gitu. Ini kita belum masuk ke perhitungannya, ke penyusunannya. Bentar ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut langsung ke cara pengerjaannya. Bentar. Oke. Udah ya, berarti informasinya tadi aku anggap jelas semuanya. Semuanya bisa ngikutin. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Mungkin teman-teman bisa sambil buka informasinya tadi juga, kalau buat ngerjain ini, biar nggak bingung ini angkanya dari mana gitu. Karena aku juga sambil buka, biar nggak lost aja. Oke, kita lanjut ke ini tadi, ke schedule. Tadi kan aku bilang kita tuh perlu menyusun yang namanya schedule buat bikin budgeted income statement. Nah, ada 11 schedule. Di sini kita mulai dari schedule yang pertama dulu. Schedule yang pertama ini adalah sales budget. Di sini kita ngomongnya semuanya budget ya, jadi anggaran. Di sini kita bikin anggaran penjualan. Jadi kira-kira buat tahun periode, kita anggap nih 2021 ya, kan sekarang 2020. Kita biar gampang bahasnya 2021. Nah, aku pengen ngira-ngira nih, di 2021 nanti penjualannya itu berapa? Anggaran penjualannya itu berapa? Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini bentuk formatnya itu dari buku. Kalau kalian punya format yang lebih mudah dipahami, nggak apa-apa sih ikut format kalian, tapi gimana ya? Ini juga udah enak sih, jadi biasanya ngikut ini aja. Ini ada tadi kan produknya kan ada 3, produk A, B, dan C, dan dia terjual di 2 wilayah. Berarti di ini apa ya namanya, kolom ya. Di kolom itu kita pakai buat wilayah timur dan barat. Nah, buat di tabelnya sini, kok tabel? Baris itu buat produk A, B, dan C. Terserah sih mau produknya yang di sini, mau wilayahnya yang di sini, nggak apa-apa. Yang penting hitungnya nggak salah aja. Jadi di sini tuh yang penting kita teliti aja sama perhitungan kita, nggak salah nempatin gitu. Soalnya nanti tuh kita bakal bikin tabel-tabel kayak gini, gitu ya. Nah, tadi mungkin sambil bisa dibuka sama informasinya tadi, biar nggak lost angkanya dari mana. Ini udah given semua.
tadi unit untuk produk A itu terjual di wilayah timur 4.000 dan barat 3.000. Unit price-nya produk A itu 200. Jadi dia terjual di wilayah timur itu 800.000, di wilayah barat 600.000. Totalnya 1.400.000. Ini kita menjumlahkan ke bawah, mengalihkan, mengalihkan, habis itu kita jumlahkan. Nah, ini penjumlahannya totalnya. Nggak ada yang bingung ya. Ini masih simple. Nah, terus buat produk B, ini ada unit terjualnya berapa di wilayah timur dan di wilayah barat. Itu masih dari ilustrasi tadi, masih given juga dari soal. Unit price-nya juga diketahui, tinggal kita kaliin aja. Dan produk C juga kita kaliin. Nah, jadi untuk schedule yang pertama yaitu sales budget itu cuma kayak gini. Intinya kita mau nyari berapa total sales yang akan terjadi tahun depan, perkiraan total sales, estimasi penjualan gitu ya. Berapa sih kira-kira penjualan yang akan kita estimasikan di periode depan kayak gitu. Nah, ini pertimbangan angka-angkanya ini dari perusahaan yang menentukan, biasanya dari data historis atau keadaan pasar gitu. Ini perusahaan yang bikin. Pokoknya kuncinya untuk schedule pertama ini jangan salah nempatin aja. Jadi terserah kalian mau nulis wilayahnya di sisi sini atau produknya di sisi sini, terserah. Mau dikaliin gimana lah, mau bentuknya gimana terserah, asalkan angkanya bener gitu. Tapi kalau mau cari aman ya mending ikut di buku aja biar nggak bingung, biar nggak kebanyakan modifikasi gitu. Ini untuk schedule yang pertama, sales schedule. Oke. Rasa nggak ada pertanyaan ya? Masih jelas? Kita lanjut ke schedule yang kedua. Schedule yang kedua itu adalah setelah kita tahu berapa sih produk yang bakal kita jual tahun depan, nah kita harus tahu berapa yang akan kita produksi gitu kan. Nah, di sini ada production budget, itu schedule yang kedua. BTW ini kalau ngerjain soal itu kita harus urut ya. Jadi harus hafal schedule 1 apa, schedule 2 apa. Jadi untuk di bab ini tuh emang lebih menantang ya daripada bab kemarin, karena di sini kita selain ngafalin, kita harus memahami juga, kita harus ngitung, dan kita harus teliti di bab ini. Biasanya bab ini tuh cukup menyita waktu sih kalau ujian. Karena dia step by step gitu loh. Ketika kita udah bingung di step yang pertama, kita nggak bisa lanjut ke step kedua kalau di bab ini gitu. Nah, schedule 2, production budget, berapa produk yang harus kita produksi. Di sini ada produk A, B, dan C. Lagi-lagi yang terserah formatnya gimana, terserah kalian, seenak kalian. Di sini ada unit required to meet sales budget. Unit yang dibutuhkan untuk memenuhi sales budget. Kita butuh berapa unit sih buat memenuhi anggaran belanja kita, anggaran penjualan kita. Nah, angka ini itu diperoleh dari yang atas tadi. Tadi kan kita udah bikin, ini aku geser lagi ya. Kita udah bikin, mana sih? Sorry, bentar. Nah, ini kan produk A kita butuh total 7.000 unit, produk B 11.000 unit, dan produk C 7.000 unit. Nah, angka itu kita bawa ke sini. Produk C tadi berapa ya? Produk C 15.000. Bentar. Ini ada kesalahan apa ya? Bentar. Sorry. Produk C, bentar ya. Bentar ya teman-teman, mungkin sambil bisa dipahami dulu. Oh, ini salah. Ini tipe ya. Aduh, gimana ya? Sorry. Oke, bentar. Bentar aku balikin. Jadi maaf, tadi tuh yang di rangkuman itu ada salah buat produk C-nya.
Harusnya kan produk C itu terjual di timur 9.000, di barat 6.000. Tapi tadi tertulisnya di yang sales budget itu tadi tertulisnya di timur 4.000 dan di barat 3.000. Makanya beda. Ntar ya. Itu nanti bisa kita ngikutin informasi yang di sini aja. Tadi ada kesalahan berarti di yang PDF tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ke yang production budget. Jadi 15.000 ini beda sama yang sales budget karena yang di sales budget tadi salah ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Oke, nah ini unit yang dibutuhkan untuk memenuhi sales budget. Ini diperoleh dari schedule 1. Terus kita menambahkan desired ending inventory. Nah, ini kita balik lagi ke informasi yang di awal tadi, informasi yang ilustrasi tadi. Di ilustrasi tadi kan kita punya itu tuh, punya inventory. Di data inventory tadi kan ada beginning dan ending kan. Nah, di informasi tadi dinyatakan bahwa kita itu setelah proses bisnis, kita tuh pengen produk A itu punya ending inventory 250, produk B 200, produk C 400. Nah, makanya di sini kita tambah, kita butuh 7.000 nih buat produksi dari sales budget tadi. Nah, kita pengen punya sisa 250. Ya udah kita tambah aja gitu. Ini tinggal ditambah unit require tambah desire ending inventory yang diinginkan. Jadi total unit yang dibutuhkan sekian, dikurangi, tadi kita udah punya beginning inventory. Nah, ini datanya given juga dari ilustrasi tadi. Berarti ya udah tinggal dikurangi aja. Kayak gitu. Jadi production budget ini berlanjut dari sales budget. Di sini ya lanjutannya. Gitu. Masih simple untuk di production budget ini, tinggal ini data-datanya masih given semua dari ilustrasi, kecuali yang pertama ini. Oke. Nah, setelah sales production budget, jadi ini ya, ini buat berkaitan dengan penjadwalan, menentukan volume, dan menetapkan jumlah maksimum dan minimum. Oke, ini buat teorinya. Dan production budget itu dinyatakan dalam satuan unit. Itu jangan ketukar juga satuannya. Oke, lanjut untuk schedule yang ketiga. Nggak ada pertanyaan kan ya untuk schedule 1, 2? Sama informasinya tadi masih bisa dipahami kan? Sorry, tadi ada kesalahan ya di schedule salesnya. Nanti tolong diganti ya. Oke, nah ini buat schedule 3. Ini adalah direct material budget schedule 3 itu. Setelah kita tahu anggaran penjualan berapa, terus berapa yang harus kita produksi, kita harus tahu juga dong berapa direct material yang dibutuhkan. Itu kan? Karena kan ya kita mau memproduksi itu kita butuh direct material. Nah, di sini data-datanya bisa kita peroleh dari informasi yang di awal tadi yang di bagian materials. Nah, di sini ada jadi produk A, B, C, ada material X, Y, Z. Ini formatnya kayak gini. Terus produk A, unit A to be manufactured. Unit A yang ingin diproduksi. Nah, ini diperoleh dari schedule kedua tadi. Schedule kedua berlanjut di sini. Ini produk A itu mau memproduksi 7.050. Ini sama ya, karena ya ini yang diproduksi produk A gitu, 7.050. Produk B 10.800, produk C 14.900. Ini diperoleh dari schedule 2. Terus, tadi setelah unit A to be manufactured, kita masukin material quantity required per unit of A. Jadi, kuantitas material yang dibutuhkan untuk produk A. Ini datanya given juga di informasi tadi. Masih ingat kan tadi untuk memproduksi produk A kita butuh 12 material X, 5 material Y, dan 2 material Z. Itu yang tadi itu. Ya udah, berarti kita memproduksi 7.050. Per satu unitnya kita butuh 12 material. Berarti unit material yang dibutuhkan totalnya, material X itu kita butuh 84.600. Material Y sekian, nih dikaliin aja ya. Gitu. Sama untuk produk B dan C, ini datanya given dari informasi tadi. Oke, jadi emang di sini kita harus ngafalin cukup banyak ya, ngafalin
formatnya, ngafalin urutannya, terus harus mahamin soalnya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya gampang kok. Asalkan kita teliti dan nggak, kita mau latihan aja. Kita mau latihan dan teliti itu pasti bisa. Nah, direct material budget cuma kayak gitu aja. Pokoknya output akhirnya adalah berapa unit material yang kita butuhkan untuk masing-masing material. Material X butuh berapa, material Y butuh berapa, dan Z butuh berapa, gitu ya. Ini adalah outputnya di sini. Oke, lanjut. Itu untuk, oke, kok mau naik nih? Sorry. Itu untuk direct material budget. Oke ini ya. Schedule ini untuk menjawab berapa material yang dibutuhkan. Gitu. Oke, sampai schedule ketiga. Ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjut ke schedule selanjutnya. Semakin bertambah tuh semakin sedikit ribet. Semakin naik tingkat keribetannya. Tapi nggak apa-apa itu. Soalnya kan kita latihan soal aja, nggak cuma baca tuh pasti bisa kok. Nah, setelah kita tahu berapa penjualan, berapa anggaran penjualan, berapa barang yang harus kita produksi, berapa material yang harus kita, material yang kita butuhkan tadi ya, direct material required tadi. Nah, di sini kita schedule 4 kita bahas purchase budget. Jadi anggaran pembelian buat masing-masing material. Nah, bedanya kalau di schedule 3 tadi, schedule 3 itu kan direct material budget. Anggaran berapa direct material yang kita butuhkan. Nah, kalau schedule 4 ini anggaran pembeliannya. Kita butuh beli material berapa sih gitu. Bedanya di situ. Nah, ini ada material X, Y, dan Z. Ini ada unit yang dibutuhkan untuk produksi per masing-masing material. Nah, ini diperoleh dari schedule ketiga tadi ya. Nah, material, aku back lagi ke atas. Material 3 itu tadi butuh, material 3 tadi, material X itu butuh totalnya 260, 400 ini ya. Jadi di total produk A butuh material X berapa, B berapa, C berapa, di total ke bawah. Tuh, ini jangan kepleset juga penjumlahannya. Soalnya dulu aku salah waktu ngejumlah-jumlah kayak gini, jujur. Soalnya keburu-buru. Dan itu krusial banget buat nilai akhirnya. Oke, ini balik. Ini tadi dijumlah. Ini kita peroleh dari schedule ketiga. Terus, oke, jadi kita butuh direct material segini. Terus tadi kita pengen, ini ada desire ending inventory. Ini diperoleh dari informasi awal juga. Jadi setelah proses bisnis, kita masih pengen punya ending inventory sekian. Ini sama kayak yang finish good tadi ya. Nah, jadi kita butuh buat produksi segini, kita pengen sisa segini. Berarti kita tambah aja. Berarti itu kuantitas yang kita butuhkan. Oke. Nah, kita masih punya beginning inventory tadi. Jadi, ya kita pakai dulu beginning inventory-nya. Makanya kita kurangkan less beginning inventory. Jadi, kita ketemu units to be purchased. Berapa unit yang harus kita beli. Ini ya. Terus, unit cost-nya, ini di given juga dari informasi di awal. Untuk material X, harganya per unit itu $1, material Y 14 dan C 2,5. Itu given dari informasi di awal tadi. Oke. Nah, ya udah berarti total cost of purchase. Jadi di sini output-nya adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk membeli direct material. Kalau schedule 3 tadi, berapa direct material yang kita butuhkan. Schedule 4, berapa biaya yang kita keluarkan buat membelinya. Itu ya. Oke, sampai schedule keempat. Kita lanjut schedule kelima. Oke, schedule kelima namanya Cost of Materials Required for Production Budget. Oke, biaya dari material yang diperlukan untuk production budget. Di sini kita cari per unit cost-nya. Sini ya, ini material. Bentar, sorry. Schedule. Bentar ya.
Oke, kalau yang di schedule 4 tadi, berapa yang harus kita beli? Kalau di sini, berapa cost dari material yang kita butuhkan? Ini balik lagi ke material tadi, material X, Y, Z. Ini datanya dari schedule 3. Terus ada unit cost di situ. Ini kita kaliin. Jadi kita kalau kalau di schedule 4 tadi kan berapa yang harus kita beli. Nah, kalau di schedule 5 ini berapa cost yang kita butuhkan. Sorry ya, belibet. Schedule 5 ini berapa cost dari material yang kita butuhkan. Kalau schedule 4 kan berapa nilai dari material yang kita beli kan, berapa cost dari material yang kita beli. Nah, kalau di sini berapa yang kita butuhkan. Nah, bedanya sama schedule 3, kalau schedule 3 tadi tuh dinyatakan dalam unit kan. Dalam satuan unit produk A butuh material X sebesar 84.600 unit. Nah, di sini tuh dibikin cost-nya. Di sini tuh satuannya cost, satuannya mata uang ya, satuannya cost gitu. Nah, ya udah sih, ini tinggal dikali aja. Ini dari schedule 3 dikali cost-nya, sekian, dikali ke bawah, terus kita jumlahkan ke samping. Sama juga buat produk B dan C. Gitu. Ini kita total ke bawah, sama kita total ke samping. Ini penjumlahannya, ini bisa dihafalin ya. Jadi ini tuh kita nyari total cost dari masing-masing material. Material X butuh total cost sekian, Y sekian, Z sekian, terus total semuanya berapa. Nah, kalau yang ini tuh, ini totalnya si C ya, totalnya produk C. Ini harusnya nggak di bold, sorry. Ini nggak bingung kan ya, ini cuma penjumlahan dan perkalian ke bawah ke samping aja. Tapi meskipun cuma kayak gitu, ini cukup tricky sih. Kadang kalau keburu-buru kita nggak teliti. Jadi kuncinya ada banyak latihan soal. Oke, itu buat schedule ke-5. Schedule ke-5, terus next schedule. Nah, oke. Tadi udah berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa barang yang diproduksi, berapa material yang dibutuhkan, berapa material yang dibeli, berapa cost dari material yang diproduksi. Nah, pembahasan tentang material-materialnya udah selesai sampai schedule 5. Di schedule 6 kita bahas direct labor. Tadi udah bahas direct material, sekarang bahas direct labor. Nah, direct labor di sini, ini informasinya dari ilustrasi di awal tadi juga. Bentar aku geser dulu. Oke, udah. Oke, lanjut ya. Mungkin rada berasap ya bahas bab ini karena emang isinya perhitungan semua. Sama teori deh yang tadi di awal-awal. Oke, schedule 6, direct labor budget. Berapa direct labor yang harus kita anggarkan buat memenuhi rencana operasi kita. Nah, di sini tadi kan ada 3 departemen ya, ada departemen cutting, assembling, sama finishing. Dan di masing-masing departemen ini butuh direct labor. Oke, bentar, bernafas dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita breakdown masing-masing departemen. Di cutting department, produk A itu akan, ini itu ya, berapa produk yang harus kita produksikan. Ini dari schedule 2 tadi. Ini produk A kita bakal memproduksi 7050. Di sini bukan material lagi ya, udah produk C ya, karena kita udah selesai bahas material. Di sini produk A, B, dan C, kita bakal memproduksi A sekian, B sekian, C sekian. Nah, terus ini hours required per unit. Jadi berapa jam yang dibutuhkan di cutting department ini untuk memproduksi satu produk A. Nah, ternyata dia butuh 0,5 jam. Ini given dari informasi tadi. Produk B, dia itu butuh 0,375 jam di cutting department buat memproduksi satu unit. Ini per satu unit ya, per unit. Produk C butuh sekian. Nah, berarti berapa total jamnya kalau dia pengen produksi 7050, tinggal kita kaliin aja.
Berarti produk A itu butuh 3.525 jam di cutting department untuk memproduksi 7.050 unit. Sama produk B juga gitu, kita kaliin ke bawah, produk C kita kaliin ke bawah juga. Ini terus kita total ke samping, kita jumlahkan ke samping. Nah, ini ada departmental labor rate. Jadi rate-nya tingkat apa namanya rate? Pokoknya gaji buat pegawainya, gaji buat labornya itu di cutting department itu adalah 1 jamnya $8. Itu given dari soal juga. Jadi kalau untuk memproduksi produk A dia butuh 3.525 jam, berarti untuk memproduksi produk A aja di cutting department kita akan mengeluarkan 28.200 buat bayar gaji pegawai. Ini sama di produk B dan produk C. Terus kita jumlahkan ke samping. Ini 8 semua ya, karena ya gajinya di satu departemen pasti sama lah. Cuma yang membedakan adalah jamnya. Terus di assembling department juga sama. Unit to be manufactured-nya produk A. Ini produk A sama ya, 7.050, B 10.800, C 14.900. Terus masih sama berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit, totalnya berapa, terus ada labor rate-nya berapa, terus totalnya berapa. Itu given dari soal. Kita tinggal masukin angkanya aja. Makanya ini kan berlanjut kan, berkesinambungan schedule-nya. Jadi harus teliti dari awal. Terus buat departemen yang terakhir, finishing department, sama caranya, ini nggak berubah, sama kok. Gitu, jadi untuk masing-masing departemen kita cari berapa gaji pegawainya. Dan itu ada 3 produk kan, itu kita breakdown masing-masing produknya. Gitu ya. Jadi di direct labor budget adalah kita membuat anggaran berapa total direct labor cost, atau kira-kira berapa sih uang yang harus kita keluarkan buat menggaji pegawai gitu. Itu outputnya adalah itu. Oke, udah kita bahas direct labor. Berarti kalau kita udah bahas material, kita udah bahas direct labor, selanjutnya yang terakhir adalah kita bahas factory overhead, FOH. Nah, schedule 3 ini, schedule 7 ini tuh sebenarnya nggak, nih bentar aku geser dulu ke bawah. Schedule 7 ini tuh sebenarnya nggak wajib dibuat nih. Untuk schedule 7 boleh dibuat atau tidak dibuat, karena dia itu merupakan bagian dari schedule 8 nanti. Tapi kalau mau urut, ya dibuat aja, soalnya juga cuma simple kok. Tuh. Oke, schedule 7. Schedule 7 bahas FOH budgeted schedule. Oke. Di sini kita nyarinya cuma buat machine hour ya. Buat yang cutting department, yang FOH yang pakai mesin aja. Nah, di sini kan yang pakai mesin kan cuma di cutting department. Makanya di sini kita tulis cutting department budgeted machine hours. Ya, ini berapa unit yang akan diproduksi nih dari schedule 2 lagi, balik lagi. Terus berapa jam yang dibutuhkan untuk berapa jam mesin itu harus beroperasi untuk memproduksi per unitnya. Ini 0,8 jam, 0,6, 0,4. Ini given dari soal, tinggal kita kali aja. Pokoknya yang di schedule 7 ini tuh buat yang FOH yang cost driver-nya tuh pakai machine hours. Tuh ya. Terus schedule 7 cuma kayak gitu. Lanjut ke schedule 8 aja. Nah, schedule 8 ini baru pembahasan FOH yang rinci. Mungkin di sini banyak angka-angka, tapi jangan takut dulu, ini sebenarnya simple kok. Cuma karena emang banyak aja angka-angkanya gitu. Oke, kita breakdown satu-satu. Ini kan tadi ada 3 departemen, cutting, assembling, dan finishing. Ini informasinya kita peroleh dari ilustrasi tadi di awal. Kan ada fixed cost, kalau fixed pasti udah tetap ya. Ada variable cost rate. Nah, yang nggak ada tadi kan, yang ada kan cuma 2 ini, yang 3 ini kan nggak ada nih. Nah, 3 ini yang kita buat di schedule ini. Nah, kita punya budgeted activity. Budgeted activity itu apa namanya? Cost driver-nya. Budgeted activity ini itu berapa machine hour-nya, berapa dia beroperasi.
Oke, aku balik dulu ke atas aja ya biar kelihatan di mesinnya tadi. Nah, ini ya. Di cutting department, tadi kan kita udah bikin schedule 7, terus kita tahu kan total mesin itu harus bekerja tuh berapa jam untuk memproduksi ketiga produk ini. Nah, totalnya tuh 18.080. Jadi angka ini tuh yang kita bawa ke schedule 8. Oke, aku balik schedule 8. Nah, ternyata buat memproduksi ketiga produk tadi, di cutting department ini butuh 18.080 jam. 18.080 jam ini, itu tuh kita pakai buat mencari total variable cost. Jadi, cost drivernya ini 0,35 per 1 jam mesin beroperasi. Nah, di sini ternyata ada 18.080 jam. Ya udah tinggal kita kali aja, gitu ya. Jadi kalau fixed rate itu fixed cost pasti tetap, kalau variabel kan dia berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya ini mengikuti mengikuti ini ya drivernya. Nah, drivernya ini adalah yang kita cari. Terus ketemu, ini ada yang nggak ada ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kita jumlah total FOH-nya. Aku geser ke bawah. Nah, jadi total FOH untuk cutting department itu 90.400. Ini kan totalnya 94.400. Nah, tadi patokannya itu adalah machine hour 18.080. Jadi per 18.080 jam mesin itu beroperasi, kita butuh biaya sekian. Nah, berarti per 1 jamnya berapa? Per 1 jamnya tinggal kita bagi aja. Berarti rate-nya $5 gitu. Itu untuk cutting department. Cutting department tadi berarti dasarnya kita pakai berapa jam mesin beroperasi. Nah, kalau di assembling department, karena tadi dia itu cost drivernya pakai direct labor hour, berarti di sini tuh dasarnya udah bukan mesin lagi. Dasarnya di sini adalah berapa jam pegawai bekerja di assembling department. Ini beda sama direct labor yang kita bahas tadi, soalnya ini tuh udah pembahasan FOH. Jadi berapa gaji pegawai buat FOH itu, buat factory overhead. Oke, nah itu informasinya diperoleh dari ilustrasi tadi juga. Mana ini? Oke. Nah, assembling department ini udah given. 2 kolom ini given dari soal. Untuk angka 65.300 ini, kita peroleh dari schedule 6. Schedule 6 tadi kan bahas direct labor budget. Nah, di situ kan ada berapa total jam yang diperlukan untuk memproduksi, untuk melakukan proses bisnis ini kan. Nah, totalnya tadi tuh 65.300. Boleh dibalik lagi di schedule 6, 65.300. Nah, jadi kita kaliin sama variable rate-nya. Berarti totalnya adalah untuk indirect material dan supplies, kita harus mengeluarkan biaya segini, dan seterusnya. Sama kayak yang di atas tadi, tinggal dikali aja. Cuma, jadi jadi kalau di FOH, kita itu harus teliti sama variable FOH-nya. Variable FOH-nya itu cost driver-nya pakai machine hour atau direct labor hour. Kalau direct labor hour, kita lihat total dia bekerjanya itu berapa jam. Kalau machine hour, ya kita lihat total mesin bekerjanya itu berapa jam. Gitu ya. Dan semua informasi itu kalau kita ngerjain urut dari schedule 1, pasti semua informasinya ada kok. Nggak bakal miss, nggak bakal ada yang hilang gitu informasinya. Udah, ini tinggal kita jumlah, temu angka ini, tinggal kita bagi kayak tadi. Gitu. Sama untuk finishing department ini juga pakai direct labor hour, pakai berapa jam pegawai bekerja. Cuma bedanya ini yang di departemen finishing. Nah, oke, gitu. Ini caranya masih sama, kita kali juga, terus di sini totalnya berapa, kayak gitu. Dan nah, ini cuma summary aja. Cutting department budgeted FOH segini, yang assembling department segini, finishing segini, berarti totalnya adalah sekian. Nah, mungkin rada panjang ya yang di
FOH ini. Nah, ini udah sampai schedule berapa? Schedule 8. Schedule 8 ada pertanyaan dulu dari schedule 1 sampai 8. Mungkin ada yang bingung, ada yang mungkin aku kecepatan juga atau kurang jelas perhitungannya. Bisa ditanyain dulu karena ya udah sampai schedule 8. Kalau nggak ada. Kalau ada, aku lanjut ke selanjutnya. Bentar. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini untuk schedule 9. Schedule 9. Tadi kan kita udah nyari masing-masing. Tadi kan COGS tuh tadi dari 3 komponen ya. Direct material, direct labor, dan FOH. Nah, kita udah nyari harga masing-masingnya. Kita udah nyari cost masing-masingnya. Nah, di sini kita nyari unit production cost. Jadi tinggal dijumlah aja. Direct material berapa, tambah direct labor, tambah FOH. Kan production cost itu kan DM tambah DL tambah FOH. Nah, di sini tuh sebenarnya schedule ini tuh intinya cuma menjumlahkan ketiganya aja kok. Gitu. Nah, oke, kita ini kalau dilihat sedikit ribet tapi sebenarnya enggak. Ini kita yang di sisi yang di baris itu ada material, direct labor, sama FOH. Terus di kolomnya sini ada ini produknya. Jadi ada produk A, B, C. Nah, ini tuh kuantitinya. Kuantiti produk A. Terus ada unit cost. Nah, tinggal kita kali kan cost per unit. Jadi di sini kita bahasnya cost per unit ya, bukan total cost. Sini ada quantity, unit cost, total. Quantity, unit cost, total. Gitu. Ya, input unit cost per unit. Gitu lah. Pokoknya ini ada, ini produk A, B, dan C. Quantity-nya, unit cost-nya, terus ini cost per unit gitu ya. Oke, kita masuk ke tabelnya. Belum berasap kan ya? Masih kuat kan ya? Material X, Y, Z. Oke. Nah, di material X tadi, kita kalau bahas material berarti kita balik ke antara schedule, berapa ya tadi? Schedule 3. Bentar, lupa. Berarti kita balik ke schedule, antara schedule 3, 4, atau 5. Gitu ya. 3 sama 5, Kak. Iya, gitu. Oke, nah schedule material X tadi kita butuh untuk memproduksi produk A, kan ini produk A nih di sini. Kita butuh 12 material X, terus 5 material Y, 2 material Z. Ini info di awal tadi ya. Nah, unit cost-nya ini juga diketahui di awal. 1, 14, 2,5 diketahui. Ini tinggal kita kali aja. Gitu, sama. Terus untuk produk B juga, untuk memproduksi B, kita butuh 8X, 3Y, 1Z. Terus ini udah given juga. Terus tinggal kita kali. Oke, nah. Di sini sama, ini udah given. Gak ada masalah ya untuk material. Material ini tinggal kita, pokoknya outputnya yang di material ini, kita tuh nyari tahu per 1 unit produk A, kita itu tuh butuh berapa material gitu, berapa cost dari material. Kan kita butuh 12, totalnya 12X, 70Y, dan 5Z. Nah, ini kita jumlahin aja, jumlahnya adalah 87. Jadi untuk memproduksi produk A, kita butuh material $87, gitu intinya. Produk B juga kita butuh $52,5. Produk C kita butuh $36,5 gitu ya. Outputnya adalah berapa cost dari material untuk masing-masing produk. Itu untuk material. Untuk direct labor sama. Di sini kita outputnya adalah mencari berapa gaji atau berapa cost dari direct labor untuk masing-masing produk. Jadi produk A itu butuh gaji pegawai berapa, butuh cost pegawai berapa, B berapa, C berapa. Nah, caranya di sini ada 3 departemen kan tadi, cutting, assembling, dan finishing. Ini 0, ini bisa diperoleh dari schedule 6 ya tadi, sama informasi di awal. Jadi informasi di awal itu penting banget. Jadi jangan lupa untuk membreakdown informasi di awal dulu sebelum kita mulai ngerjain. Nah, di sini ada
cutting department. Cutting department itu, sorry bentar. Cutting department kita butuh 0,5 jam untuk memproduksi A, 1 unit A. Terus kita butuh direct labor cost-nya $8. Ini given juga dari soal, sudah diketahui dari soal. Terus tinggal kita kali. Untuk assembling department, kita butuh 2,5 jam untuk memproduksi 1 unit produk A, rate-nya sekian, terus dikali. Ini sama, kayak gitu. Nah, ini informasinya semuanya udah given dari ilustrasi di awal. Nah, jadi total buat memproduksi produk A, kita butuh 36,2 untuk 1 unit A, 1 unit produk A. Kita butuh 27,5 untuk 1 unit produk B, direct labor maksudnya, dan C kayak gini, gitu ya. Nah, material udah, labor udah, sekarang FOH. FOH ini tadi berarti diperoleh dari schedule 8, 7, dan 8. Oke, nah di FOH dibagi jadi 3 juga, tadi ada masing-masing departemen. Kalau di cutting department, kita pakainya basisnya tuh machine hour, cost driver-nya adalah machine hour. Di assembling department, basisnya adalah direct labor hour. Di finish department, finishing, kita basisnya adalah direct labor hour. Ini dari informasi di awal juga diketahui kalau produk A itu butuh 0,8 jam mesin ya di cutting department dan butuh 2,5 jam pegawai di assembling department, finishing 0,8. Ini dari awal tadi informasinya. Terus dikali sama rate-nya dari awal juga udah diketahui. Oh, kalau rate-nya ini, sorry, rate-nya ini diperoleh dari schedule 8 ya. Jadi kan kita nyari tuh rate-nya kan ketemu masing-masing departemen. Ini dari schedule 8. Terus kita kaliin aja ke kanan. Totalnya segini. Sama ya, tuh. Itu tinggal masuk-masukin aja. Jadi kalau udah ngerjain dari schedule 1 sampai 8 pasti bisa ngerjain schedule 9. Gitu. Nah, buat schedule 9, jadi kita punya, kan kita mau nyari cost per unit, berarti kita menjumlahkan material, direct labor, sama FOH. Jadi, buat memproduksi 1 unit produk A, kita butuh material 87, butuh direct labor 36,2, butuh FOH 22. Ini kita total ketemu 145,2. Sama untuk produk B, ketemunya 96, untuk produk C 75,5. Ini per unit, jadi biaya untuk menghasilkan produk per unitnya, belum totalnya ya. Gitu. Ketemu, ini tadi apa ya nama schedule-nya, sampai lupa. Nama schedule-nya Budgeted Unit Production Cost, schedule 9. Ada pertanyaan dulu buat schedule 9? Oke, jadi itu schedule 9 kayak gitu. Nah, ya bentar ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan buat schedule 9, sekarang kita lanjut ke schedule 10. Banyak ya schedule-nya. Jadi buat bikin budgeted income statement tuh kita perlu melalui 11 tahapan dulu. Dan kalau nggak ketemu di satu, kita nggak bisa lanjut ke selanjutnya. Tapi gampang kok. Nah, schedule 10 ini namanya beginning and ending inventories budget. Nah, ini data-datanya juga diperoleh dari ilustrasi di awal. Di sini berarti kita bikin data, kalau kita bahas inventory, berarti di situ bakal ada material, WIP, sama finish good kan. Inventory itu kan berarti persediaan kita. Kita punya persediaan barang yang 0%, yaitu berupa bahan baku atau material. Terus kita punya persediaan barang yang diproduksinya antara 0 sampai 100%, atau yang kita sebut work in process, WIP, sama kita punya persediaan barang yang udah 100%, atau namanya finished good, gitu. Jadi di inventory itu dibagi jadi 3 itu tadi ya. Ini ada material itu berarti tadi dibagi jadi 3, ada X, Y, dan Z. Beginning inventory ini udah given di soal, bisa dibuka lagi tadi di awal. Cost-nya ini juga udah diketahui. Ending inventory ini juga udah diketahui ya dari soal 40.000, 1, 14, 5.
Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Bentar. Sorry teman-teman, buat yang schedule 10 kita pakai yang di buku charter aja, soalnya yang di rangkuman tadi ada sedikit salah. Oke, nah ini balik lagi ya, tadi kan ada material, WIP, sama finish good. Nah di material ada X, Y, dan Z, ini beginning sama ending diketahui, unitnya berapa dan cost-nya berapa. Oke. Nah, ini tinggal kita kali aja, berarti kita punya beginning inventory untuk material sekian, dan ending inventory-nya sekian. WIP-nya nggak ada karena ya nggak ada, tadi di soal dari bilang nggak ada. Terus finish good. Kalau kita bahas finish good, berarti itu kan barang yang udah di inventory, yang udah diproduksi 100%. Jadi dia sudah berbentuk produk. Nah, di sini ada 3 produk, ada produk A, B, C. Nah, ini juga diketahui dari ilustrasi tadi. Cost-nya juga udah diketahui dari ilustrasi, beginning inventory. Nah, nah bedanya di sini nih. Kalau material ini kan cost-nya sama. Nah, kalau di finish good ini, cost beginning dan cost ending-nya itu beda. Kenapa? Karena kalau kita buka di informasi di awal tadi, itu dibilang finish good itu terjual, pencatatan finish good itu dia dicatat pakai metode FIFO, pakai first in first out. Jadi nilai beginning inventory sama ending inventory itu beda. Kan beginning nih yang diproduksi di awal-awal, dia udah first in, jadi dia udah pertama keluar dulu. Kalau yang ending ini dia adalah barang yang baru aja kita produksi, yang ending. Jadi kan kalau first in first out, barang yang awal dulu kan yang keluar, yang akhir ya itu jadi ending inventory gitu. Makanya untuk bagian finish good, ending inventory-nya tuh nilainya beda sama beginning inventory. Nah, ending inventory ini kita peroleh dari mana angkanya? 145,2, produk B 96, produk C 75,5. Kita peroleh dari schedule 9. Aku geser ke schedule 9. Nih, schedule 9 itu kita tahu cost per unit produk A 145,2. Jadi kita pakai cost per unit yang ada di schedule 9. Itu ya, karena FIFO tadi. Kalau dia pakai metodenya LIFO, ya berarti yang di beginning inventory itu bakal sama yang di ending. Jadi tergantung metodenya. Tapi biasanya dipakai FIFO kalau di soal. Oke, balik lagi ke ini tadi ya. Ini tinggal dikali. Jadi kita punya total inventory. Ini dijumlah dari material sama finished good. Ketemu, terus ending inventory-nya ketemu juga. Aku balikin ke PDF ya. Sorry. Salah. Nah, ini tuh kalau yang di PDF ini tadi tuh salah, soalnya finish good-nya beginning sama ending-nya tuh belum diganti. Beginning sama ending-nya sama. Kesalahannya di sini. Tuh, sorry ya. Jadi kita mengacunya pakai yang dicatat tadi. Ada yang mau ditanyain dulu sampai schedule 10? Kalau nggak ada, lanjut di schedule 11. Nah, schedule yang 11 ini, oke. Schedule 11 adalah budgeted cost of, ini kelebihan cost-nya. Ini harusnya budgeted cost of goods manufactured and sold statement. Oke. Budgeted COGM sama budgeted COGS gitu maksudnya. Nah, di sini kan COGM berarti berapa cost dari barang yang kita produksi. Kalau COGS berarti cost yang terjual gitu kan.
Nah, kalau kita ngomongin cost, cost manufacturing cost, berarti itu tuh nggak jauh-jauh sama itu tadi kan, 3 komponen dari production cost atau manufacture cost tadi, yaitu material, labor, sama FOH. Jadi di sini pembahasannya ya material, labor, sama FOH. Nah, material di sini, jadi itu di sini kita bikin perakiraan berapa cost dari barang yang kita manufacture dan berapa cost dari barang yang terjual atau sold gitu. Jadi budgeted COGM dan budgeted COGS. Material di beginning inventory ada cost-nya segini. Ini dari schedule 10 tadi ya. Terus ditambah purchase, ditambah penjualan di schedule 4. Ini nggak usah aku balikin lagi lah, ini udah ini tadi ya. Nah, berarti material available for use itu dijumlah beginning ditambah pembelian, terus dikurangi ending inventory. Nah, itu adalah cost dari material yang digunakan. Ini kan yang kita cari cost of material use. Oke. Terus materialnya udah. Terus lanjut ke direct labor. Direct labor. Kalau kita ngomongin direct labor, berarti dari schedule 6. Nah, direct labor-nya ini diperoleh 924. Ini bisa dilihat di schedule 6. Terus factory overhead, ini bisa dilihat di schedule 8, 536. Ini itu ya, production cost-nya itu. Jadi angka 1724, 924, sama 536 ini dijumlah ke bawah, ketemu total manufacturing cost. Itu 3185. Jadi total biaya produksi. Nah, sekarang udah ketemu COGM, kita cari COGS. Nah, nyari COGS gimana? Ya ini, COGM ditambah beginning finished good inventory dari schedule 10 dikurangi itu sama dengan COGA, cost of goods available for sale, dikurangi ending finished good inventory sama dengan COGS. Ini tinggal masuk-masukin aja angkanya, ada semua kok. Kita udah nggak perlu ngali-ngali lagi. Cuma ngapalin formatnya aja. Gitu ya. Itu buat schedule 10. Schedule berapa ya? 11 ya? 11. Nah, jadi tadi kan aku bilang sebelum kita bikin budgeted income statement, kita perlu melalui 11 schedule. Nah, 11 schedule udah kita lalui. Sekarang kita udah bisa bikin budgeted income statement. Panjang ya, jadi alurnya buat bikin budgeted income statement. Oke, namanya juga perkiraan, jadi perlu data yang banyak. Nah, di schedule 12 ini adalah schedule budgeted income statement, atau ini tuh di subbab ketiga. Ini udah masuk subbab ketiga. Di subbab ketiga di RPS itu kita menyusun budgeted income statement. Oke, nah bentar ya, nafas dulu. Budgeted income statement, ya udah ini bentuk income statement aja. Tapi angka-angkanya kita peroleh dari semua schedule yang udah kita buat. Nah, di sini ada sales. Sales ini dari schedule 1. Dikurangi COGS. COGS ini dari schedule 11. Ini baru aja. Ya kan? Terus kita kurangi ketemu gross profit. Commercial expenses. Ini diketahui dari soal ya tadi. Ini nggak usah dicari. Udah diketahui angkanya. Ketemu sekian. Terus gross profit dikurangi expense. Ketemu income before income tax. Atau EBIT, earning before income tax. Terus ada income tax-nya 40%, udah diketahui juga dari soal tadi. Tinggal dikurangin, ketemu di net income. Nah, ini adalah output dari semua yang kita bahas di bab ini tadi. Outputnya tuh cuma ini sebenarnya, cuma bikin ini doang. Outputnya cuma beberapa baris, tapi melalui beberapa step yang panjang-panjang ya. Nah, buat selanjutnya nih schedule 13 ini tambahan aja. Ini budgeted balance sheet. Budgeted balance sheet ini nggak diminta sih di soal karena kita nggak punya informasi tadi ya. Kita nggak punya informasi cash, nggak punya informasi AR. Ini cuma tambahan aja. Oke, nah pembahasannya selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi bab ini selesai di sini. Ada yang kurang jelas, teman-teman? Kak mau tanya.
Yang di schedule 10 itu loh, Kak. Cost-nya itu tuh diketahui di mana ya, Kak? Kan ada Oke. unit, cost. Nah, cost-nya tuh dari mana ya? Agak ketinggalan tadi. Cost-nya ini Masih, dari Kak. informasi di awal. Heeh. Aku geser ke atas ya. Nah, cost-nya ini tuh diperoleh dari informasi nih. Material X dia butuh dia unit cost-nya 1, Y 14, C Z 2,5. Ini dari informasi di awal tadi. Gitu. Itu ya. Yang lain? Yang produknya, Kak. Yang produk. Oh, yang produk. Yang Iya. finish good. Iya, yang finish good. Oke. Nah, finish good ini tadi kan sorry, ini yang salah ya. Aku pakai yang versi benernya yang di charter ya. Bentar. Ini kan yang 4145,2 ini ya, 96 dan 75,5. Nah, Iya, Kak. ini kita kan berarti mau cari cost-nya, production cost. Nah, kita dapat production cost ini tadi dari schedule berapa? Dari schedule Oh, schedule 9. Iya, Kak? nih, Oh, iya. 145,2, 96, 75,5. Dari sini. Itu ya, Oh, iya. gitu. Ada Makasih, pertanyaan Kak. yang lain? Sama. Yang lain? Kalau nggak ada, kita coba beberapa latihan soal. Latihan soalnya dari charter, di RPS tuh diminta beberapa exercise. Sebentar ya, aku belum mindahin juga. Ntar aku pindahin dulu ke Excel ya, biar kita bisa ngitung bareng-bareng. Sama mungkin bisa di-review dulu. Jadi situ ada diminta di RPS itu ngerjain PR-nya exercise 15.5, exercise 15.6, P15.1, P15.3, dan P15.7. Kita kerjain yang exercise dulu aja ya, yang nggak terlalu panjang, karena waktunya juga tinggal setengah jam. Dan aku juga belum nyoba sih, jadi kita kerjain bareng-bareng lah, sama-sama kerjain bareng-bareng. Mungkin nanti aku ada lupa juga kan, jadi aku harap semuanya ikut ngitung ya. Oke, bentar ya. 15.5, 15.6, oke. Mungkin bisa sambil dibuka ya, kita exercise 15.5. Oke, ini soalnya aku buka di Excel. Kelihatan kan ya? Sorry ya, kecil banget biar kebaca semua. Ini deh. Oke, ini. Oke, kita mulai kerjain bareng-bareng ya. Oke, bentar. Tarik nafas dulu. Itu di sini pembahasannya sales budget, production budget, dan material budget. Itu berarti 3 schedule ya? 3 schedule pertama. Schedule 1, 2, dan 3. Oke. Kita dikasih informasi. Bentar guys. Bentar. Bentar ya. Sorry. Bentar aku cari. Oke, sorry ya. Udah. Exercise 15.5. Di situ ada sales budget, production budget, dan material budget. Kita bahas itu pembahasannya.
Nah, diketahui Wilton Company, dia itu memproduksi dan menjual 3 produk, yaitu X, Y, dan Z. Pada September 20A, dia itu company's budget Departemen budgetnya perusahaan itu dia mengumpulkan beberapa informasi forecast data untuk operasi tahun depan. Jadi ini adalah informasi yang kita pakai buat bikin budgeted income statement. Ini adalah data-data forecast ya. Ini yang bikin manajemen, jadi ya kita tinggal ngikut aja ya. Nah, oke. Itu ada ini apa nih? Ini projected sales, berarti perkiraan penjualan untuk kuartal keempat. Oke. Nah, terus ini ada produk X, Y, dan Z, ada quantity, ada unit price, terus ada inventory. Inventory-nya ada produk X, Y, dan Z. Produk X, Y, dan Z ini, oke, terus ada produk A, B, C. Oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau X, Y, dan Z ini dia adalah finish good-nya ya. Kalau A, B, dan C ini adalah materialnya. Dari mana kita taunya? Dari sini. Nih, material A, B, C. Jadi X, Y, Z itu finish good, A, B, C itu material. Nah, terus ini ada data material. Jadi untuk memproduksi satu produk X, kita butuh 3 material A, 1 material B, 2 material C. Terus nggak ada beginning dan ending inventory di WIP, oke. Budgeted unit cost untuk material A, B, dan C adalah sekian. Oke, jadi ini unit price-nya ya. Terus kita diminta bikin sales budget. 2, kita diminta bikin production budget. Ketiga, kita disuruh bikin material usage, dan keempat kita disuruh bikin material purchase. Oke. Kita kerjain bareng-bareng ya, soalnya aku juga belum ngerjain. Oke, yang pertama 1. Bentar ya, aku nyalain lampu dulu gelap banget. Oke, udah. Oke, kita kerjain. Yang pertama kita diminta bikin sales budget. Berarti kita harus bikin apa tadi namanya? Berapa total produk yang akan kita jual kan. Jadi tadi formatnya terserah ya sebenarnya. Kalau tadi kan ada is less. Sekarang sebenarnya formatnya terserah kalian mau dibikin gimana senyamannya. Di sini kita bikin ada produk X, Y, dan Z. Ya, karena itu yang bakal kita jual. Terus kita di sini ada ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, belum kelihatan. Oh, kelihatan. Oh iya, sorry. Iya, Kak, belum kelihatan. Lupa. Sekarang udah kelihatan? Udah. Udah. Belum di zoom tadi. Tapi soalnya udah baca kan ya? Udah, Kak. Oke, jadi kita langsung lanjut kerjain aja ya. Nah, di situ ada produk X, Y, dan Z. Ya, aku masukin sini. Terus di sini quantity. Terus kita tuh price per unit. Terus total sales. Oke. Ini ya. Terus di sini produk X kita menjual 4.000. Produk X kita menjual 4.500. Ini given ya. Produk Y kita menjual 2.000. Produk Z kita menjual 3.000. Gini. Ini udah diketahui. Price per unitnya buat produk X 12, Y 25, Z 20. Ini masih bisa ngikutin kan ya? Ini dari informasi yang pertama ini. Total sales berarti tinggal kita kali aja ya. Berarti produk X itu kita total penjualannya adalah 4.500 dikali harga jualnya. Nah, ini. Terus kita tarik ke bawah. Berarti total budgeted sales-nya, total
perkiraan penjualan, itu tinggal kita jumlah semua kan dari ketiga produk. Gini. Sorry. Gimana sih? Ntar aku ulang ya. Ini. Nggak ada masalah kan untuk soal yang sales budget? Kayak gini. Pokoknya kita nyari berapa total salesnya. Ini kita peroleh dari sini ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita disuruh disuruh bikin production budget. Production budget itu berarti berapa yang harus kita produksi. Berarti itu yang ada desire ending inventory tadi kan. Ingat kan ya? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Kita ulangin bareng-bareng. Sambil dibaca-baca juga nggak apa-apa. Nah, oke kita bikin bentuknya gimana ya. Sini nanti ada produk X, Y, Z. Terus, oke, gini aja ya. Terus tadi kan yang pertama formatnya masih ingat kan? Budgeted sales dalam satuan unit. Gedein dong. Budgeted sales dalam satuan unit. Apa tadi yang itu loh, sales required. Produk. Ya, pokoknya berapa budgeted sales yang kita perlukan. Nah, produk X kan kita bakal memproduksi ini. Produk Y kita bakal memproduksi 2000. Produk Z kita bakal memproduksi 3000. Ini kan. Ini dari schedule 1. Ya. Terus ini biar ini ya. Oke. Biar rapi. Oke, ini. Terus kita butuh 4.500 nih yang bakal kita jual. Nah, sama kita punya desire ending inventory. Kita pengen punya ending inventory nih untuk masing-masing produk. Ya udah, berarti kita tambah desire ending inventory ya. Ini dari data ini nih. Jangan kebalik sama ABC ya. Ini kita pakai yang XYZ. Ini 900, 400, dan sini 500. Sorry. Nah, berarti budgeted sales ditambah desire ending inventory itu adalah quantity required. Quantity yang harus kita produksi kan. Sama kayak tadi, cuma ini kalimatnya beda dikit, nggak apa-apa ya. Intinya sama kok. Ini kita share samping. Ntar aku bold dulu. Nih. Nah, quantity required dikurangi kita udah punya beginning inventory. Berarti less inventory. Beginning inventory-nya udah given juga 600, 500, 400. Oke, berarti di situ kita harus memproduksi required production. Nih ya. Kan tadi kita akan menjual 4.500, tapi kita pengen punya inventory 900. Berarti unit yang kita butuhkan 5.400. Terus kita udah punya beginning 600 nih. Berarti kita tinggal memproduksi 5.400 dikurangi 600. Ini nggak ada masalah ya. Ini sama kok kayak tadi yang dicontoh. Cuma kayak gini untuk production budget. Oke. Nah, kita lanjut ke ketiga, material usage budget. Material usage budget. Material usage budget itu berarti berapa material yang kita butuhkan. Oke. Atau mau ngikut formatnya tadi, bentar ya. Aduh, ketutup lagi. Bentar, sorry guys. Usage budget.
Oke, material usage budget. Direct material budget schedule 3. Ini aku bikin formatnya gini ya. Sebenarnya formatnya terserah sih. Ini kan kita udah bahas material, berarti di sini kita ngomonginnya produk A, B, dan C ya. Produk. Berarti di sini ada material. Kayak gini aja deh. Material A. Aku tulis A aja ya, nggak usah pakai material, lama banget. A, B, C. Oke. Nah, untuk produk X, kita tebalin dulu. Nah, untuk produk X, unit to be produced atau unit yang akan diproduksi, tadi ini ya, 4.800. B, oh ini sama semua, sorry. Ini sama. Gini. Ini jadi kita akan memproduksi unit X sebesar 4.800. Terus material quantity, kuantitas material yang dibutuhkan per unit itu kita ketahui dari sini ya. Jadi produk X butuh material A sebesar 3. Jadi kita masukin 3. Produk X butuh material A 3, butuh material B 1, butuh material C 2. Ini kan. Jadi unit of material required, unit material yang dibutuhkan, jadi tinggal kita kali kan. Tadi kita pengen memproduksi 4.800 dan untuk memproduksi satu produk A kita butuh 3 material X. 3 material A, sorry, kebalik. Jadi tinggal kita kali ini. Error maksudnya. Ini ya. Gitu. Nah, lanjut ke produk Y. Oh, gimana nih? Ini aku warnain dulu. Produk Y. Kita copy dulu. Kita butuh unit to be produce-nya. Unit to be produce-nya produk Y. Kita lihat dari ini ya. 1.900. Kan ini tadi produk Y 1.900. Sama salah. Nggak bisa kenapa. Ini. Udah, material quantity required kita peroleh dari sini. Untuk produksi produk Y, kita butuh material A 2, material B 2, material C 4. Unit of material required kita kali. Oke, kita geser. Temu produk Y. Untuk produk Z, kita copy lagi. Bentar. Produk Z. Oke, unit to be produced. Ini ya, 3.100. 3.100. Terus material quantity required, kita lihat dari informasi ini. Produk Z butuh material A1, B3, C2. 1, 3, 2. Tinggal dikali. Gitu ya, jadi kalau udah hafal, asik kok. Oke. Kita kuningkan dulu. Nah, sekarang tinggal kita jumlah total unit. Aku kecilin ya, biar
Kelihatan semua. Ya. Total unit dari material yang dibutuhkan. Totalnya kita butuh material A nih segini, tambah material B segini, material C segini. Ini totalnya kita geser, ketemu total unit of material required. Kita untuk memproduksi produk produk A, kita membutuhkan untuk memproduksi semuanya, kita butuh material A sekian, B sekian, C sekian. Gitu. Oke. Apa lagi deh? Udah. Oke. Untuk usage budget, ada pertanyaan? Mungkin masih bingung. Ini sebenarnya formatnya tuh nggak harus kayak gini ya. Seenak kalian aja, senyaman kalian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke schedule selanjutnya, yang nomor 4 ini. Kalau kerjakan di sini ya, biar kelihatan. Material purchase budget. Material purchase budget. Oke. Material purchase budget itu berarti ada di schedule keempat. Oke. Berarti di sini kita butuh material A, material B, material C. Nah, terus di sini ada unit required from unit yang dibutuhkan untuk produksi, unit required for production. Material A kita butuh 21.300, B butuh 17.900, C butuh 23.400. Ini kita perlu dari schedule 3 ya. Terus unit yang dibutuhkan untuk produksi itu segini. Tapi tadi kita pengen punya ending inventory nih. Kita ada desire ending inventory. Jadi setelah proses bisnis ini kita masih pengen punya ending inventory sekian nih. Untuk material A 2.500 nih kita masukin, berarti less. Jadi itu hampir sama kayak schedule 2 yang production budget. Jadi ini kan tadi bahas sales, bahas apa berapa yang akan diproduksi, sama kan? Add desire, sorry ini salah. Add ditambah desire ending inventory. Desire ending inventory ini ya 2.500, material A, material B 2.000, material C 2.000. Terus berarti itu adalah quantity required. Quantity yang dibutuhkan. Tinggal kita jumlah. Ini kita geser. Kita buat dulu. Oke, quantity required. Terus, nah tadi kita masih punya ending inventory. Berarti di sini di less ending inventory. Ending inventory ini given juga nih 2.000 untuk produk untuk material A, untuk material B 1.500 dan untuk material C 2.500. Wah. Nih 2.500. Berarti quantity required dikurangi ending inventory, kita akan ketemu unit to be purchased. Berapa unit yang akan kita beli? Unit to be purchased. Berarti unit to be purchased adalah 23 dikurangi 2.000. Ini kita geser. Beli dulu. Oke. Setelah ketemu unit to be purchased, ini kan berarti berapa unit yang akan kita beli kan? Sorry, bentar guys. Unit to be purchased. Terus kita kalikan sama unit cost dari masing-masing materialnya. Ini diketahui dari informasi ini. Material A, dia itu unit cost-nya 0,5. Kenapa jadi 1? Material B, dia itu unit cost-nya 2. Material C, unit cost-nya 1,5. Ini ya. Dari informasi ini. Berarti total
cost of purchase itu kita kalikan aja. Kita kali sama unit cost. Oke. Tuh. Oke, udah ketemu. Itu untuk jawaban exercise 15.5. Ada pertanyaan, teman-teman, dari semuanya? Dari soal ini atau dari penjelasan tadi? Ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau ada. Jadi itu tadi ya pembahasan kita dari awal tadi kita bahas, kita ada 3 bahasan tuh tadi. Sorry. Kita bahas yang pertama itu kita kita bahas konsep dasar budgeting. Konsep dasar budgeting tadi kita di sini belajar definisinya profit planning itu apa. Ini definisi profit planning. Terus ada setting profit planning, ya ada 3 metode tadi. Terus ada range profit planning, tadi ada yang short range, ada yang long range. Terus advantage, keuntungan dari profit planning, ada limitation dan principle. Nah, terus masuk subbab yang kedua. Subbab yang kedua itu adalah complete periodic budget. Jadi melengkapi periodic budget. Nah, itu yang ada 11 schedule tadi. Yang ada 11 schedule itu tadi. Kita coba ulangi dari awal, sekilas aja. Schedule yang pertama adalah sales budget, anggaran penjualan. Schedule kedua production budget. Schedule yang ketiga direct material budget. Schedule keempat purchase. Kalau yang ketiga itu direct material usage yang digunakan. Kalau yang keempat itu yang dibeli. Direct material purchase budget. Schedule 5 cost of material required for production budget. Schedule 6 direct labor budget. Schedule 7 FOH budgeted schedule. Schedule 8 budgeted FOH dan department rates. Schedule 9 ada budgeted unit production cost. Itu yang nyari unit production cost buat masing-masing produk tadi. Schedule 10 beginning and ending inventory budget. Schedule 11 COGM dan COGS budget. Baru setelah itu schedule 12-nya adalah output kita, yaitu budgeted income statement. Terus ada tambahan juga tadi budgeted balance sheet. Tapi budgeted balance sheet itu nggak dicari, soalnya dia angkanya given semua. Karena kita cari ini ya sesuai nama babnya, yaitu budgeted income statement. Nah, itu teman-teman buat pembahasan kita pada sore hari ini. Tadi ada aku kasih beberapa itu juga kunci-kunci cara ngerjainnya, harus teliti dan lain-lain. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya? Mungkin ada yang kurang jelas. Oh ya, ini nanti materinya kalau mau cari kayak ini tuh ada di G-Drive angkatan aku, bisa dicari di bit.ly/Adiga-Nadia. Terus nanti bisa cari di KOS, di semester 4, KOS, judulnya LHP, Laporan Hasil Pembelajaran. Jadi yang tadi tuh campuran dari charter dan penjelasan dari Pak Didi. Nah, ini semisal kalau mau tanya-tanya, bisa tanya-tanya ke sini, bisa di Line atau WhatsApp, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan buat kelasnya, ya. Ya. Silakan, gimana? Ya, nggak jadi ya. Kak. Mau lihat itu tadi, Kak, Excel tadi, Kak. Boleh screenshot nggak? Boleh. Ya. Nah, tadi. Nih, aku kecilin ya. Iya. Zoom sendiri ya, kalau... Nih, udah kelihatan? Udah, makasih, Kak. Oke, kalau gitu kita akhiri kelasnya sampai
sampai sini. Makasih teman-teman buat perhatiannya. Nanti kalau misal apa yang aku sampaikan tadi ada yang beda sama di buku atau dari beda sama dosen kalian, aku mohon maaf, itu murni kesalahan aku. Nanti boleh banget kalau kalian mau ngoreksi bisa chat di line atau WA tadi. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.